Halo guys, kembali lagi bersama gue di Kedai Film. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Honest Thief. Film ini menceritakan tentang aksi seorang mantan marinir yang memiliki keahlian khusus di bidang peledakan dan menggunakan keahliannya tersebut untuk merampok banyak bank. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali di mana pada saat itu terlihat seorang pencuri sekaligus mantan marinir yang baru saja berhasil mencuri uang senilai 658.000 US dollar atau sekitar 10 miliar rupiah. Saking hebatnya pencuri itu, para polisi yang sudah mengolah tempat kejadian tidak dapat menemukan petunjuk. 2 bulan kemudian, pencuri itu melakukan aksinya kembali di sebuah bank yang terletak di kota kecil. Hampir sebagian wilayah Amerika, dalam kurun waktu 2 tahun saja, pencuri handal itu telah berhasil mencuri uang lebih dari 10 bank. Setelah berhasil melancarkan aksinya, si pencuri yang bernama Tom Dolan memasuki sebuah toko penyewaan gudang. Di situ, Tom disambut baik oleh si pemilik toko penyewaan itu yang bernama Annie Wilkins. Dan pada kesempatan itulah Tom mengatakan pada Annie kalau dia ingin menyewa sebuah gudang untuk menyimpan barang bekasnya. We have small, medium, and large. Fill in the blank with your name here. 1 tahun kemudian, semenjak saat itu, Annie dan Tom yang saling mencintai satu sama lain memutuskan untuk menjalin suatu hubungan. Hari demi hari mereka berdua jalani dengan penuh kebahagiaan. Sampai pada akhirnya, karena rasa sayangnya Tom pada Annie, Tom berniat membeli rumah baru untuk Annie. Beberapa waktu kemudian, secara tidak disangka, Tom yang sudah ingin berhenti melakukan pencurian, dia menghubungi kantor FBI. Pada kesempatan itulah Tom mengatakan pada agen FBI yang bernama Samuel Baker dan Sean Myers kalau dia ingin menyerahkan diri. Setelah menjelaskan semuanya kalau Tom adalah pelaku di balik pencurian beberapa bank dalam waktu 8 tahun terakhir, Tom mengajak mereka berdua untuk bekerja sama dan berjanji akan memberikan semua hasil rampokannya asalkan masa hukuman Tom nanti dikurangi. Atas laporan itulah, agen Baker memerintahkan kedua anak buahnya yaitu 2 orang agen khusus yang bernama John Nivens dan juga Raymond Hall untuk memeriksa Tom. Keesokan harinya, terlihat Tom yang emosi menghubungi agen Myers karena FBI tidak kunjung datang menemuinya. Just sounds so low rent, unprofessional. All right. The in and out there. Tidak lama kemudian, baru saja Tom menutup teleponnya, Tom dikagetkan dengan kedatangan Nivens dan Raymond yang sudah ada di depan pintu. I'm Tom Carter. Yes. This is Special Agent Evans. You the bandit? Pada kesempatan itu, Nivens meminta tolong agar menjelaskan secara detail bagaimana Tom melakukan aksinya. Dari pernyataan Tom, diketahui kalau ternyata sebelum melakukan perampokan, Tom yang sudah terlebih dulu menandai beberapa bank yang terdapat toko atau bangunan kosong di sebelahnya. The key was picking the right bank at the right time. I focused on small town banks with older vaults pre-1950. The relocking. Setelah semua peralatan siap, malam harinya Tom pun langsung melancarkan aksinya dan tidak perlu menunggu lama. Setelah mendapat semua uang hasil curian, Tom yang tidak mau aksinya ketahuan oleh para polisi, dia pun langsung menambal tembok yang baru saja dia hancurkan. The wall with some plaster and a little paint. Mengetahui hal itu, Nivens kemudian menanyakan di manakah Tom menyimpan semua uang hasil rampokannya. Mendengar pertanyaan tersebut, Tom pun mengatakan kalau dia akan menunjukkan di mana semua uang itu disimpan, asalkan masa tahanannya nanti dikurangi. Tanpa pikir panjang, tentu saja Nivens dan Raymond langsung menyetujui permintaan Tom dan langsung ke lokasi yang telah ditunjukkan. Stay put.
Setibanya di gudang milik Tom, mereka berdua kemudian mengecek satu persatu box yang ada di gudang itu. Hingga pada akhirnya Raymond menemukan uang hasil rampokan yang disembunyikan Tom di dalam tumpukan buku. Son of a bitch was telling the truth. Looks legit. Melihat tumpukan uang yang sangat banyak, Niven berniat untuk menyita semua uang hasil rampokan Tom, meskipun Raymond sempat menolak ajakan dari Niven yang berniat buruk pada Tom. Tetapi karena Raymond juga membutuhkan uang demi menghidupi keluarganya, Raymond terpaksa mengikuti ajakan Niven menyita semua uang hasil curian Tom. Di tengah aksinya itulah, Annie yang melihat mereka berdua memindahkan beberapa barang milik Tom. Dia lalu menanyakan apa yang sedang Nivens dan Raymond lakukan. Dengan sedikit gugup, Nivens pun menjelaskan kalau mereka adalah teman Tom yang sedang membantu Tom memindahkan barang-barangnya. Take care. Kemudian setelah itu, Raymond dan Nivens menyembunyikan uang hasil curian Tom di sebuah bangunan terbengkalai dan tidak mungkin ada yang mengunjungi bangunan tersebut. It's a company safe house. Sementara itu, di kantor FBI, Agent Baker yang mendapat kabar dari Agent Myers kalau Tom tadi menghubungi mereka terus-menerus, langsung pergi menuju ke kediaman Tom. I'll meet you outside. I gotta hit the head. Alright, cool. Setelah menyembunyikan uang hasil curian Tom, Raymond dan Nivens kembali mengunjungi Tom untuk meminta sisa uang hasil pencurian Tom yang masih disembunyikan. Merasa ada yang janggal, tentu saja Tom menolak permintaan tersebut hingga pada akhirnya membuat Nivens murka dan menodongkan pistol ke arah Tom. Whoa, whoa. Hey, hit that up. I'm turning myself in. Beruntung sebelum hal buruk terjadi, Agent Baker datang dan menghentikan Nivens. Tetapi secara mengejutkan, Nivens justru menembak Agent Baker saat itu juga. What exactly is it? Melihat sebuah kesempatan, Tom pun langsung mendorong Nivens terjun jatuh keluar. Tanpa diduga, ternyata aksi Tom itu dilihat oleh Annie yang hendak menemui Tom. Mengetahui hal tersebut, Tom langsung membawa Annie untuk pergi dari tempat itu. Di dalam perjalanan, Tom pun menjelaskan kalau yang baru saja menembaki mereka adalah agen FBI. Mendengar hal itu, Annie pun sontak syok karena dia menganggap kalau Tom adalah seorang penjahat. Belum juga Tom menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka dikagetkan dengan munculnya mobil yang dikendarai Nivens dan juga Raymond. Untungnya sebelum Nivens dan juga Raymond datang, Tom dan Annie dapat bersembunyi terlebih dulu. Untungnya, meskipun Nivens dan Raymond telah menelusuri semua sudut di tempat itu, mereka tidak bisa menemukan Tom dan Annie yang bersembunyi di dalam mobil. Beberapa waktu kemudian setelah berhasil lolos dari kejaran Nivens dan juga Raymond, Tom membawa Annie ke suatu tempat hanya demi menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Once you knew the whole story, you'd be understanding it. In and out. Bandit. I haven't robbed a bank in over a year. Ternyata Tom melakukan aksi perampokan hanya karena ingin membalas dendamnya. Dahulu, ayah Tom yang mengabdi pada perusahaan tempatnya bekerja selama kurang lebih 35 tahun dipecat dan tidak mendapat uang pensiun sama sekali. Uang pensiunan yang seharusnya diberikan pada ayah Tom justru dikorupsi oleh si pemilik perusahaan. Karena hal itulah Tom memulai aksinya merampok sebuah bank tempat bos perusahaan ayahnya dulu menyimpan semua uangnya. Pipe manufacturer for over 35 years. My mother died of pneumonia while I was in a dust bowl fighting somebody else's war. Dari kejadian itulah, Tom semakin tertarik dan ketagihan untuk melakukan aksi pencurian lagi. Akan tetapi semenjak Tom bertemu dengan Annie, Tom tersadar dan menemukan cintanya dan akan merasa lebih baik jika terus hidup bersama Annie.
Mengetahui kalau Tom memang tulus mencintainya dan berniat untuk berhenti dan keluar dari kehidupan kelam Tom sebelumnya, Annie yang tadinya kecewa seketika luluh dan dapat memaklumi perbuatan Tom. Di waktu yang bersamaan, Agent Mayer yang baru tiba di tempat kejadian perkara termenung melihat nasib naas yang menimpa temannya. Pada kesempatan itulah Niven dan Raymond mengatakan kalau yang telah membunuh Agent Baker adalah Tom. Kembali ke Tom yang kini sedang dalam perjalanan mengantarkan Annie menuju ke suatu tempat. Tom yang sangat menyayangi Annie dan tidak mau hal buruk terjadi menimpanya. Lalu dia meminta Annie untuk pergi sejauh mungkin dari kota. Keesokan harinya, setelah diteliti lebih lanjut, Agent Mayer yang kaget menjelaskan pada Niven dan Raymond kalau Tom adalah seorang pensiunan marinir. Bukan hanya itu saja, data Tom sewaktu di marinir sangat bersih dari tindak kejahatan. Karena Agent Mayer tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, ia memerintahkan Niven dan juga Raymond untuk pergi mencari Tom dan juga Annie. Hard to know what her involvement in all this might be, but she must know something, so let's find her. What's her name? Sementara itu, di sisi lain, Tom yang baru mengetahui kalau Annie tidak jadi pergi dan justru kembali ke kantor hanya untuk mengambil rekaman CCTV pada saat Niven dan Raymond mengambil uang curian Tom, langsung memerintahkan Annie untuk segera pergi dari sana. Hang up and get out of there right now. Benar saja, tidak berselang lama, secara tidak disangka Niven dan Raymond sudah ada di situ dan langsung menghajar Annie. Looking for. Meskipun hanya seorang wanita, Annie dapat memberikan perlawanan menusuk Niven di bagian pahanya. Tapi sayangnya, Niven yang kuat dapat dengan mudah melumpuhkan Annie. Ketika Niven akan mengeksekusi Annie, Raymond yang tidak tega dengan Annie mengatakan kalau Annie sudah tewas. Mengetahui hal tersebut, Niven memerintahkan Raymond untuk mencari rekaman CCTV-nya. Meskipun Raymond sudah mendapat rekaman CCTV itu, Raymond mengatakan pada Niven kalau dia tidak menemukan rekaman CCTV tersebut. Tidak berselang lama, setelah kepergian Raymond dan juga Niven, Tom yang baru tiba di tempat itu langsung membawa Annie ke rumah sakit agar segera mendapat perawatan. Beberapa waktu kemudian, Tom yang sangat emosi, dia langsung menghubungi Niven dan mengatakan kalau dia akan segera datang. Sialnya, di tengah perjalanan Tom harus bertemu dengan seorang polisi yang langsung mengejar Tom. Hingga dia berhasil mengecoh para polisi dengan memasuki kawasan perumahan. Ketika Tom akan pergi, tiba-tiba dia melihat mobil Niven dan Raymond melaju di belakangnya. Dia pun langsung menabrakkan mobilnya. Setelah berhasil kabur, Tom sengaja menampakkan dirinya di hadapan Agent Myers. Melihat Tom tepat berada di hadapannya, Agent Myers langsung mengejar Tom. Meskipun sempat terjadi perkelahian kecil di antara mereka, Tom mengatakan kalau yang membunuh Agent Baker adalah Niven. Mendengar hal tersebut, Agent Mayer yang tadinya tidak percaya dengan perkataan Tom seketika percaya setelah Tom memberikan pistol milik Raymond yang telah dia rebut. Di malam harinya, Niven dan Raymond yang mendengar kalau Annie masih hidup, mereka pun segera pergi ke rumah sakit. Sebelum memasuki rumah sakit, Niven menyuruh Raymond untuk bertanggung jawab karena dirinya telah berbohong tentang kematian Annie.
Ruangan demi ruangan Niven telusuri, hingga pada akhirnya ketika dia menemukan ruangan tempat di mana Annie dirawat, Niven mengurungkan niatnya karena melihat Agent Mayer yang standby sedang menjaga Annie. Setibanya di rumah, Raymond yang sedang beristirahat dikagetkan dengan pintu garasi rumah mereka yang terbuka. Ketika Raymond mengecek tempat itu, secara tidak disangka, Tom langsung menyerang Raymond. Untungnya di sini Tom yang tahu kalau Raymond orang baik, dia tidak berniat untuk membunuhnya, dan pada kesempatan itulah Tom mengajak Raymond untuk bekerja sama. Annie. That's your girlfriend's name, right? Atas informasi dari Raymond, Tom segera pergi ke rumah sakit untuk membawa Annie pergi dari situ. Setibanya di rumah, di hadapan Annie, Tom merakit beberapa alat peledak untuk dia gunakan saat dibutuhkan nanti. But knowing how to blow stuff up, it's pretty cool. 12 jam kemudian, Niven yang hendak sarapan di rumahnya tiba-tiba dihubungi oleh Tom yang ternyata sudah berada tidak jauh dari rumah Niven. Pada kesempatan itulah Tom menyuruh Niven untuk mengakui kesalahannya. Mendengar hal tersebut, Niven yang merasakan ada hal yang janggal di dalam rumahnya, dia pun segera pergi dari rumahnya. Setelah Niven pergi, Tom yang telah percaya dengan Agent Mayer menyerahkan sebuah kunci gudang pada Annie untuk diberikan pada Agent Mayers. Beberapa saat kemudian, Agent Mayer yang telah dihubungi Tom tiba di lokasi dan menghampiri Annie. Di situ mereka berdua dibuat kaget dengan uang hasil curian Tom yang bernilai jutaan dolar. Sementara itu, di tempat lain, Niven yang sedang ketakutan di tempat persembunyiannya dibuat kaget dengan kedatangan Raymond yang disandra oleh Tom. Dari perkataan Tom, Niven yang baru tahu kalau Raymond telah berkhianat padanya, seketika itu juga langsung membunuh Raymond hingga aksi baku tembak terjadi. Niven yang ketakutan langsung melarikan diri. Di tengah perjalanan, Tom menghubungi Niven dan menyuruh Niven untuk segera menepi. Kemudian Tom menjelaskan kalau di bawah jok mobilnya yang saat ini Niven duduki terdapat sebuah bom yang telah dia pasang. Mengetahui hal tersebut dan setelah dicek ternyata benar adanya sebuah bom, Niven pun langsung meminta pertolongan pada tim penjinak bom. Tidak berselang lama, Agent Mayer bersama tim penjinak bom pun datang. Tetapi, alangkah terkejutnya mereka setelah mengetahui kalau bom yang dipasang Tom hanyalah sebuah bom palsu. Di sanalah Agent Mayer yang menemukan tumpukan uang di dalam bagasi Niven langsung menangkapnya. Saat malam harinya, Agent Mayer yang sedang bersama Annie mendapat panggilan dari Tom yang berterima kasih karena telah mempercayainya. Tidak lama kemudian, Tom menghampiri mereka untuk mempertanggungjawabkan apa yang selama ini sudah Tom lakukan. Kemudian, film pun berakhir.